Hello, welcome back. Study English with BSA course. It's me, Arifin. Oke, spesial pertemuan kali ini kita akan membahas dan membedah apa itu to be. Oke, terkadang teman-teman semuanya terjebak pada stigma kata to be. Kalimat itu harus ada to be-nya. By the way, to be itu apa sih? Dan dari mana asalnya? Nah, untuk kali ini, spesial untuk teman-teman semuanya, kita akan cari tahu asal-usul to be itu dari mana. Biar nggak salah dalam membuat sebuah kalimat dan praktek untuk speakingnya. Oke, sebelum kita lanjut ke apa itu to be, kita harus tahu dulu. Oke, kita harus tahu dulu to be itu bagian dari apa. Atau kita flashback dulu lah ke verb, kata kerja. Apa hubungannya verb sama to be? Nah, ini bagian yang paling penting yang tidak pernah diajarkan dalam sekolah nih. Nih, hanya di BSA course ini nih ya. Ini spesial untuk teman-teman semuanya. Saya share dan saya buka. Jangan pernah dilewatkan ya. Jangan pernah di-skip karena bagian per bagian itu saling berhubungan dan sangat penting sekali. Oke. Kalau teman-teman semuanya di rumah bingung ketika belajar bahasa Inggris karena kita belajarnya harus dari mana, well, itu tidak akan terjadi ketika belajar di BSA course. Oke. Nah, agar tidak sulit, maka kita belajarnya yang mudah-mudah saja. Karena yang mudah itu enak untuk dipahami. Ya, kembali lagi ke verb. Verb itu adalah part yang paling penting dalam sebuah kalimat sentence. Karena ketika tidak ada verb, kata kerja, maka tidak akan ada sebuah kalimat. Ya, nih. Karena ketika tidak ada verb, maka tidak pernah ada sebuah kalimat. Karena ini adalah bagian paling penting dalam sebuah kalimat. Oke. Nah, dan teman-teman semuanya, ketika kita belajar di sekolah ataupun di manapun, kita terjebak dengan istilah-istilah yang kita gunakan dalam belajar bahasa Inggris. Tetapi, tahu nggak sih, verb 1 itu tidak ada dalam buku bahasa Inggris yang resmi. Verb 1, verb 2, verb 3 itu tidak ada dalam buku bahasa Inggris yang resmi. Coba cek aja di buku Betty, kalau nggak percaya, kalian tidak pernah menemukan dan tidak akan pernah menemukan verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, spesial untuk kalian. Apa sih verb 1 itu? Nah, verb 1, verb 2, dan verb 3 itu diciptakan untuk memudahkan kita, para learners, English learners, memahami konsep dalam bahasa Inggris. Nah, istilah itu digunakan ya untuk menggantikan seperti ini. Aslinya verb itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Berdasarkan bentuknya. Bentuknya itu ada 6. Ini kalian bisa dapatkan di buku Betty. Kalian bisa lihat-lihat. Apa itu buku Betty? Silahkan searching ya. Kata asli atau perubahan bentuk dari verb itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada to infinitive, saya singkat ya, INF. INF itu singkatan dari infinitive. Yang kedua ada bare infinitive. Yang ketiga ada additional infinitive. Yang keempat ada past tense. Yang kelima ada past participle. Yang keenam ada present participles. Jadi dari 6 ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama, bagian pertama itu adalah presence. Jadi present itu start from to infinitive, bare infinitive, sampai additional infinitive. Oke. Yang kedua, bagian kedua itu adalah past from. Bentuknya bentuk past, lampau, yaitu past tense, hanya ada 1.
Ya. Yang ketiga ada participle. Bentuknya participle itu ada dua, past participle sama present participles. Nah, apa hubungannya dengan verb 1 dan verb 2 dan yang lain sebagainya? Oke. To infinitive, kita mulai dari to infinitive. To infinitive itu adalah, kalau dalam istilah pembelajaran di Indonesia yang sering kita temui, adalah to plus verb 1, ya. To infinitive itu adalah to plus verb 1. Yang kedua, bare infinitive itu adalah verb 1 asli yang tidak ditambahkan apapun. Oke, jadi verb 1 asli. Kalau contoh nih, bahasa Inggrisnya berbicara, speak. Ya sudah, speak, bukan speaking, bukan spoken, dan lain sebagainya. Kata dasarnya adalah speak. Oke, verb satunya, bukan verb 1, verb aslinya adalah speak. Oke, get it ya? Dari sini, bare infinitive adalah verb 1 asli yang tidak ditambahkan apapun. Selanjutnya adalah additional infinitive. Additional infinitive itu adalah verb 1 yang ditambahkan s atau es. Biasanya kita menjumpainya di tenses apa coba? Tenses simple present. Ya. Oke, yang kedua adalah past tense. Past tense itu biasanya disingkat istilahnya adalah verb 2, ya. Kalau tadi bare infinitive itu verb 1 istilahnya yang kita pakai, yang additional infinitive itu istilah yang dipakainya adalah verb 1 plus ses, sedangkan past tense itu adalah verb 2. Jadi ketika kalian membuka buku PEDI, kalian nggak akan menemukan ini verb 2, adanya past tense, ya. Yang ketiga adalah past participle. Nah, participle itu ada dua. Yang pertama adalah past participle, istilahnya adalah verb 3. Oke. Yang terakhir adalah verb ing atau present participle. Oke, istilahnya yang digunakan adalah verb ing. Oke, dari sini sudah mulai kelihatan. Oh, ternyata seperti itu. Jadi jangan pernah bingung dengan istilah-istilah yang kita jumpai dalam belajar bahasa Inggris. Itu hanya sebuah istilah. Oke. Sekarang kita langsung lihat biar lebih jelas lagi. Kita mulai dari bare infinitive atau verb 1 aslinya. Contoh nih, saya ada kata buy. Buy itu bahasa Indonesianya apa? Oke, betul. Ya, makan. Ya, buy itu makan. Terus to infinitive-nya apa dong? Ya tinggal nambahkan to aja. Jadinya to buy. Hah? Cuma segitu aja? Iya, itu aja. Oke, gampang kan? Additional infinitive-nya adalah buys. Oke, ditambahkan s. Kapan kita menambahkan es? Oke, untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Karena tidak akan cukup waktunya untuk di sini. Ya, buys ditambahkan s, dan ini kita tidak boleh ngarang ya, asal comot aja. Oh, saya suka tambahkan es aja. Oh, saya suka tambahkan s. Oh, nggak bisa. Oke, itu ada aturannya sendiri. Yang selanjutnya adalah buys, past tense-nya jadi apa? Jadi bought. Oke, lu kok bisa jadi bought? Kamu dapat dari mana? Ini semua ada di buku, guys, ya. Ini semua ada di buku, jadi kita tidak ngarang, kita tidak asal tulis aja. Jadi kita melihat dari buku. Dan semuanya ada di buku. Yang past participle atau verb 3-nya, verb 3 dari buys tadi ada bought, sama ya. Terus present participle-nya atau verb ing-nya jadi buying. Artinya sendiri apa sih? Oke, buy artinya membeli. To buy artinya ya membeli. Buy artinya membeli. Bought artinya membeli. Bought ini ya membeli. Buying artinya membeli. Apa bedanya? Nah, mulai penasaran? Nanti. Fungsinya itu ketika digunakan ketika kita membuat kalimat. Ini ada sambungannya di tenses, ya. Di tenses. Pernah lihat tenses atau pernah dengar? Ya, jangan penasaran dulu. Kita lanjutkan.
Setelah itu saya punya contoh yang kedua, melihat, see, melihat. Kalau to infinitive-nya apa? To see. Tinggal tambahkan, oh sorry, ini tadi ada yang menghapus ya. See. Additional infinitive-nya sees. Oke. Past tense-nya saw. Past participle-nya ada seen. Present participle ada saying. Ini semua sudah ada di buku, tinggal kita melihat aja. Kalau nggak tahu, tinggal lihat, tinggal buka buku atau searching di mobile phone kalian. Oke, sekarang kita coba langsung mau kata apa. Oke, saya coba do di sini. To infinitive-nya jadi apa? Ya, tinggal nambahkan to aja. To do. Oke. Kalau additional infinitive-nya jadi apa? Does. Oke. Past tense-nya jadi apa? Did. Past participle atau verb 3-nya jadi apa? Done. Nah, untuk present participle jadi doing. Oke. Selanjutnya, saya punya have. Oke, kalau untuk to infinitive-nya jadi to have. Gampang sekali. Additional infinitive-nya jadi apa? Coba kira-kira ada yang bisa tebak? Have us? No. Has, ya. Loh, kok jadi has? Nanti, ya. Past tense-nya jadi had. Past participle had. Present participle-nya having. Oke. Do itu artinya melakukan atau mengerjakan. To do itu sama melakukan atau mengerjakan. Does sama mengerjakan, melakukan. Did mengerjakan atau melakukan. Dan mengerjakan atau melakukan. Doing mengerjakan atau melakukan. Ini semua artinya sama, tetapi kegiatannya dilakukan di waktu yang berbeda. Contoh nih, kalau past tense, ketika kita mengerjakan sesuatu di waktu lampau, ya otomatis did. Did itu dipastikan pekerjaannya di waktu lampau. Sama-sama mengerjakan, melakukan. Oke. Terus, have itu artinya mempunyai. To have artinya yang mempunyai. Has sama, had sama, had juga sama. Tetapi kalau having bukan mempunyai, tetapi menikmati. Jangan salah di sini ya. Having artinya menikmati. I'm having breakfast. Artinya saya mempunyai sarapan atau saya sedang menikmati sarapan. Ya, yang kedua. Yang selanjutnya ada be. Kalau to infinitive-nya jadi to be. Oke. Ngeh ya. Bare infinitive-nya, kata kerja aslinya adalah be. To infinitive-nya ya jadi to be. Ini yang sering teman-teman katakan. Ini harus ada to be-nya. To be itu gimana maksudnya? Nah, to be itu adalah to infinitive-nya dari be. Kalau additional infinitive-nya apa? Atau verb 1 ses-nya, yaitu bukan bees, tetapi is, am, are. Loh, kok seperti ini? Di buku sudah disebut seperti ini. Jadi kita tidak bisa ngarang ataupun sakara PDW, sudah ada ya. Jadi tinggal melihat saja. Pastanya apa? Ada was, ada were. Oke. Past participle atau verb 3-nya ada apa? Been. Terus present participle being. Nah, bare infinitive dimulai dari be menjadi to be di to infinitive. Additional infinitive-nya ada is, am, are. Past tense-nya ada was, were. Past participle-nya ada been. Present participle-nya ada being. So, muncul pertanyaan, kalau ini tadi artinya by, makan itu artinya by,
See itu artinya melihat, do mengerjakan atau melakukan, have itu mempunyai atau memiliki. Terus kalau be artinya apa dong? Oke, be itu mempunyai beberapa arti. Bisa adalah, berada, menjadi, dan tidak memiliki arti. Oke. Untuk contohnya nanti akan kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Jadi yang terpenting di sini adalah jangan asal ngomong ini harus ada to be-nya. Ya, mungkin yang dimaksud adalah yang seperti ini. Oke, sedikit lagi. Kata kerja itu dibagi menjadi dua. Kata kerja utama dan kata kerja bantu. Saya sambung lagi di yang pertama. Verb ini bagiannya yang paling penting, wajib ada dalam sebuah kalimat ya. Jadi syarat sebuah kalimat itu satu subjek plus satu verb diakhiri oleh tanda titik, point, atau tanda tanya ya. Sorry. Atau tanda tanya. Sudah. Nah, verb di sini oke, ini poinnya ada kata kerja utama dan kata kerja bantu. Jadi verb itu dibagi menjadi dua, kata kerja utama dan kata kerja bantu. Yang ada di sini adalah kata kerja utama, ya harus ada dalam sebuah kalimat, nggak boleh nggak ada. Semua ini bisa menjadi kata kerja utama, tetapi tidak semua kata kerja itu bisa menjadi kata kerja bantu. Apakah kata kerja itu hanya ini aja? Oh, tentu saja tidak. Semua aktivitas dan kegiatan kita, semua ada bahasa Inggrisnya. Kalau saya tulis, ini sampai ke bawah, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Ya, jadi cukup saya kasih contoh saja, nanti bisa dikembangkan. Nah, seperti yang saya katakan, kata kerja, semua kata kerja itu bisa menjadi kata kerja utama, tetapi tidak semua kata kerja bisa menjadi kata kerja bantu. Hanya ada 3 saja. Saya spillin ya untuk kalian nih, yang bisa menjadi kata kerja bantu di semua tenses. Ada anggotanya do, ada anggotanya have, ada anggotanya be. Jadi mereka ini memiliki fungsi ganda ya. Jadi pembahasannya ada di be set on it function sebagai fungsinya. Fungsinya sebagai kata kerja atau sebagai kata bantu. Do, have, be. Kalau sebagai kata kerja maka artinya mengerjakan, have itu artinya memiliki atau mempunyai, be artinya itu tadi menjadi, berada, adalah, atau tidak memiliki arti. Oke, hati-hati untuk menyebutkan kata to be, karena tidak semua kalimat itu harus ada to be. Padahal to be itu adalah to infinitive di sini. Oke, dari sini paham? Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menerangkan tadi. Ya, nanti akan coba kita perbaiki. Terima kasih. Kita ketemu lagi di part selanjutnya. Nominal dan verbal. Dari sini akan gampang sekali ketika sudah belajar kata kerja. Nominal dan verbal mungkin cukup 3 menit saja. Sudah bisa. Tidak perlu waktu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Ya. Oke. Sekian dari saya. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. See you.